Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah walaupun masih ibadah online, tapi aku berharap tidak mengurangi semangat teman-teman buat terus semangat untuk beribadah dan datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat berkat-Mu ya Bapak. Hari ini kami boleh kembali lagi datang kepadamu ya Bapak. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, biar kami bisa menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu, dan kami bisa merasakan hadirat Tuhan hadir dalam ibadah ini, dan ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memulai ibadah ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes. Biar Tuhan yang lawat kita. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudusan namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yes Tuhan, kau pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami, kau pemilik hidupku. Dalam kasih-Mu, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, Allah yang
kudusan namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kudusan namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Sembah Dia. Oh, haleluya. Terpuji namamu, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Namamu kami tinggikan. Haleluya, glory bagimu. Terpuji namamu, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kau pencipta hidup kami, pemelihara jiwa kami. Haleluya, kami mau menggenapi firman-Mu. Sertai hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku.
teman-teman, sebelum kita mendengar sharing hari ini, kita mau naikin pokok doa untuk minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu ya Bapak selama ini ya Bapak. Selama corona ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami terima ya Bapak hingga hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk kesehatannya Bapak yang masih Kau berikan kepada kami ya Bapak, sehingga kami masih bisa beribadah online hari ini ya Bapak. Sekarang kami ingin berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kiranya Bapak Kau lindungi bangsa ini ya Bapak dari segala perpecahan yang mungkin terjadi ya Bapak, sehingga bangsa ini tetap satu ya Bapak, tetap utuh menjadi bangsa Indonesia Bapak. Kiranya Bapak Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan jajarannya Bapak yang lain. Kiranya Bapak apapun yang mereka lakukan ya Bapak, apapun yang mereka perbuat, apapun yang kebijakan yang mereka buat ya Bapak, itu untuk bangsa ini ya Bapak, untuk mengatasi segala masalah yang ada di bangsa ini ya Bapak. Sekarang kami ingin berdoa ya Bapak untuk kota Jakarta kami ya Bapak, kota di mana kami beribadah ya Bapak. Kayaknya Kau berkati kota Jakarta ini ya Bapak, Kau berkati ya Bapak Pak Anies ya Bapak sebagai gubernur ya Bapak, memimpin kota ini ya Bapak. Kiranya Kau berikan hikmah dan kebijaksanaan ya Bapak kepada beliau ya Bapak, sehingga beliau dapat melaksanakan tugasnya ya Bapak untuk memimpin kota Jakarta ini ya Bapak, dan menjadikan kota ini menjadi kota yang lebih maju lagi ya Bapak. Sekarang kami ingin berdoa Bapak untuk gereja kami yang Bapak yang ada di Tomang ya Bapak, GBI Sentral Bapak, yang rencananya minggu ketiga di bulan Juli Bapak akan dibuka kembali Bapak dan akan diadakan ibadah seperti biasa ya Bapak. Kayaknya Kau lindungi ibadah ini Bapak, semoga ibadah ini lancar ya Bapak dan mengikuti protokol kesehatan yang ada ya Bapak. Dan kiranya Kau berkati ya Bapak tim gembala kami ya Bapak. Kiranya Kau berikan hikmah dan kebijaksanaan kepada mereka ya Bapak, sehingga mereka dapat menjalankan visi misi gereja kami ya Bapak. Kami mau berdoa ya Bapak untuk orang tua kami ya Bapak. Kiranya Kau berkati mereka selalu ya Bapak dimanapun mereka berada Bapak. Mereka yang sedang bekerja ya Bapak di tengah pandemi ini ya Bapak, baik mereka yang di rumah yang sedang berkumpul dengan anak-anak mereka ya Bapak. Kiranya Kau selalu berikan kesehatannya Bapak, Kau lindungi mereka selalu ya Bapak dari penyakit yang ada ya Bapak, penyakit yang sedang mewabah ini ya Bapak, dan jauhkan mereka juga dari mara bahaya ya Bapak. Sekarang kami ingin berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami ya Bapak yang mungkin sedang bergumul ya Bapak, baik di tempat kuliah dan tempat kerjanya ya Bapak. Kayaknya Bapak Kau bantu mereka ya Bapak, Kau kuatkan mereka ya Bapak, hingga mereka dapat melewati dan mengatasi permasalahan atau pergumulan yang sedang mereka hadapi ya Bapak. Sekarang kami ingin berdoa ya Bapak untuk pandemi yang sedang terjadi ya Bapak saat ini ya Bapak, yang sedang mewabah ya Bapak. Kiranya Bapak Kau bantu ya Bapak orang-orang ya Bapak yang sedang memberantas pandemi ini ya Bapak, baik presiden dan jajarannya dan dokter-dokter ya Bapak yang sedang memberantas pandemi ini ya Bapak. Kiranya Kau selalu berikan mereka kesehatan ya Bapak, sehingga mereka bisa memberantas pandemi ini Bapak. Dan kiranya orang-orang yang positif ya Bapak, orang-orang yang meninggal ya Bapak semakin hari semakin berkurang ya Bapak, dan orang-orang yang sembuh semakin banyak ya Bapak. Semua doa syafaat ini ya Bapak kami panjatkan ya Bapak hanya ke dalam nama-Mu ya Bapak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami hingga kami bisa mendapatkan beroleh kemuliaan dan kemenangannya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bangga Allah yang telah memberikan anaknya untuk menolong setiap kami, membebaskan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Taruhlah pikiran Tuhan melalui pikiran hamba-Mu, taruhlah perasaan Tuhan melalui perasaan hamba-Mu Tuhan. Tuhan
memberkati bibir mulut hamba-Mu agar menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk memberkati anak-anak di Metlus Youth ya Bapa. Tuhan juga memberkati bagi teman-teman yang pada saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar semuanya terberkati. Tuhan juga menolong yang mungkin pada saat ini tidak dapat bersama-sama untuk bergabung menonton live streaming. Kiranya Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga menolong agar jaringan internet yang kami gunakan tidak kacau, tidak disconnect yang Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga mau patahkan dan lepaskan dan hancurkan kuasa iblis yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kemuliaan Tuhan yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Sederhanakanlah kalimat perkataan yang hamba-Mu akan sampaikan, biar semua anak-anak di tempat di Metlus Youth ini akan mengerti dengan sangat jelas ya Bapa. Terima kasih, kami siap untuk datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Ya, nama saya Andrew Peter Semandang. Mungkin bisa dipanggil juga Andrew. Pelayanan lebih mungkin sekitar 4 tahun di GB Sentral, dan saya melayani di pelayanan ABI. Nah, teman-teman mungkin di beberapa anak-anak Youth Limitless ini mengenal dengan kehidupan saya, dengan diri saya ya. Ya, termasuk anak-anak yang baru masuk di teens ya, itu adalah anak murid di ABI pada saat itu. Nah, puji nama Tuhan, saya sangat senang sekali melayani teman-teman di Limitless Youth ini. Ya, orang-orang yang luar biasa yang saya layani, teman-teman yang memiliki talenta yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali untuk melayani teman-teman yang ada di rumah. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut ke dalam mengenai kebenaran firman Tuhan, saya sarankan sekali buat teman-teman untuk menyiapkan catatan teman-teman. Ya, agar teman-teman mungkin dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan mungkin juga teman-teman bisa membagikan kebenaran firman Tuhan ini untuk memberkati orang lain. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk, ada beberapa pengumuman penting bahwa kita sangat bersukacita sekali. Gembala kita akan kita akan mulai ibadah offline kita pada 19 Juli ya. Tentunya kita sangat bersukacita sekali ya, kita dapat berkumpul kembali bersama teman-teman kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi itu tidak lebih penting ya teman-teman. Baik, kita akan masuk ke dalam sharing kita pada hari ini ya. Saya diberikan judul tema khotbah oleh teman kita ya, Ketua Youth Limitless Youth, yaitu Excel, New Normal Same Faith. Nah, di normal yang baru, iman yang sama. Kalau saya bisa sederhanakan lebih jelas adalah mempertahankan iman di dalam kehidupan baru ya, atau pandemi ini. Bahwa kita kan, kalau kita bisa lihat keadaan sekarang, kita bisa dikatakan kita akan hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19 ini ya. Keadaan berubah karena pandemi COVID-19 ini teman-teman. Nah, berubah, semuanya berubah ya, cara kita berinteraksi pun berubah, yang dimana kita tidak bisa lagi berkumpul ya. Kalau kita mau bersama-sama dengan teman, mungkin kita ingin sharing dan sebagainya ya, berkumpul, atau kita mungkin jalan bareng, itu sekarang sudah tidak bisa teman-teman. Dan tidak juga bisa kita beribadah bersama-sama ya. Kalau kita biasanya datang beribadah ke gereja, kita bisa salaman, kita tos dengan teman-teman kita. Sekarang tidak bisa. Nah, cara kita bekerja juga berubah teman-teman. Nah, di beberapa kota mungkin sudah boleh para pekerja-pekerja itu datang full ya. Tapi di beberapa kota juga ada hanya 50% yang bisa dapat datang ke pekerjaannya. Dan teman-teman yang saat ini masih bersekolah juga tentu menjadi kendala ya, tidak bisa bersekolah ya. Adik-adik yang mungkin masih SMA atau sekolah, dan juga teman-teman kita juga merasakan yang namanya ya, yang sekarang lagi berkuliah, merasakan yang pada akhir-akhir wisuda ya, sudah dikatakan yang namanya wisuda LDR ya teman-teman. Nah,
di cara kita beribadah juga berubah. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari juga berpotensi besar untuk mengubah kehidupan hubungan kita kepada Tuhan. Ini sangat berpotensi besar untuk merubah bagaimana kita membangun kehidupan kita bersama Tuhan. Nah, tentunya ini mempengaruhi kualitas iman kita, teman-teman. Sangat mempengaruhi. Nah, ada banyak orang juga justru beribadah online, tidak ada ibadah offline, jadi jarang bahkan sama sekali tidak beribadah. Teman-teman, saya teringat dengan pertama kali diadakannya ibadah online ini, ya. Pada pertama kali itu saya tiba-tiba pada hari Minggu, yang namanya anak muda ya, sering bergadang dan sebagainya. Saya sampai hampir lupa untuk beribadah. Nah, dikarenakan ya mungkin rasanya berbeda gitu, teman-teman. Saya bangun sekitar jam 12, jam 1, ya tapi tidak lupa untuk datang juga kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, ini menjadi kendala bagi setiap kita, anak-anak muda. Kadang kita lupa, ya. Nah, contoh teman-teman juga di dalam kehidupan kita, ya. Tentu di dalam, apalagi kita seringkali anak muda ini gampang tergoyahkan, ya. Kalau melihat orang tua kita mungkin tidak beribadah, kita juga tidak beribadah gitu kan. Nah, teman-teman, karena WFH juga, jadi banyak orang yang justru malas-malasan untuk bangun hubungan kepada Tuhan. Ya, apalagi membangun hubungan pribadi kepada Tuhan. Ini sangat jarang ya. Tentunya membuat kita malas-malasan. Nah, tidak sedikit juga justru karena dampak pandemik ini, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh, teman-teman kita yang lagi ngerantau ya, yang jauh daripada keluarga, tentunya kehilangan yang namanya keluarga. Yang teman-teman kita juga yang pada saat ini bekerja, ya beberapa teman kita juga di PHK, ya kehilangan pekerjaannya. Nah, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita harapkan, yang tidak kita inginkan, itu menjadi suatu hal yang tidak baik bagi kehidupan kita. Sehingga ini berpengaruh juga bagi kita dengan Tuhan, yaitu kita kehilangan Tuhan kita dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya mau katakan bahwa mempertahankan iman kita ini, itu adalah kunci bagaimana kita jalan di masa new normal ini. Kalau kita mempertahankan iman kita, ya, di masa-masa pandemi ini, dengan taat dan setia, kita pasti dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Teman-teman, sebelum kita lebih dalam lagi mengenai poin-poin yang akan saya sampaikan, teman-teman harus perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan iman. Nah, iman yang menurut perenungan saya ya, iman Kristen bukan hanya soal omongan doang. Ya, kita seringkali menemukan teman-teman kita ya, saya percaya, saya beriman, ya, saya beriman teguh kepada Tuhan. Tapi perbuatannya nol, teman-teman, ya. Nah, percaya dan beriman kamu harus tunjukkan melalui perbuatan juga. Ketika kita melihat sesuatu hal yang mungkin tidak baik tetapi kita lakukan, itu namanya bukan beriman, bukan juga percaya. Jangan sampai kita berdosa di dalam hati kita juga. Yang mau saya katakan adalah pikiran dan perasaan dan perbuatan menunjukkan iman yang sesungguhnya. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang tidak jauh dari jalan kebenaran firman Tuhan, disinilah sesungguhnya iman itu terbentuk. Iman itu menjadi teguh. Teman-teman, apakah ketika kamu bersikap ya baik di gereja ya, angkat tangan di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, teman-teman bisa, apakah bisa bertahan ketika kita sudah di luar dari gereja?
ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menyembah Tuhan, muji nama Tuhan. Nah, ini menjadi permasalahan bagi kehidupan kita anak muda. Nah, saya teringat dengan kisah seorang Abraham, ya, di mana Allah, ya, memerintahkan untuk keluar dari Ur Kasdim. Ya, teman-teman pasti tahu cerita Abraham ini. Di mana Tuhan menyuruh, ya, memerintahkan Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim ini, ya, untuk menuju ke Kanaan. Nah, tentunya teman-teman, ya, Abraham ini bukan hanya dia percaya, dia yakin melalui perkataan, tetapi dia tunjukkan melalui perbuatannya, yaitu apa? Taat kepada Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya sampai di situ saja Abraham ini, teman-teman. Tetapi dia juga melakukan yang namanya korban bakaran, yaitu di mana Tuhan menyuruh dia untuk membawa anaknya, anak satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Allah. Abraham tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada saat itu. Ya, teman-teman. Tidak akan pernah maksudnya dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan, mungkin kalau di posisi Abraham pada saat itu ya teman-teman ya, Abraham pasti berpikir, kenapa engkau menginginkan anakku? Gitu loh. Ya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ini menunjukkan perbuatan yang luar biasa yang dimana Abraham ini taat kepada Tuhan. Disitulah yang bisa kita katakan iman, teman-teman. Nah, ketika Abraham telah sampai ya di tempat korban bakaran, ya, kalau teman-teman tahu, ternyata Tuhan telah menyediakan apa? Domba untuk menjadi korban bakaran. Sehingga anaknya Ishak tidak jadi untuk dipersembahkan. Konteksnya pada zaman dahulu ya teman-teman. Jadi anak sulung itu berharga di mata Tuhan. Berharga di setiap keluarga mereka ya. Berharga sekali. Nah, oleh sebab itu dikatakan di Yakobus 2 ini menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah apakah kita hari-hari ini menjalankan iman tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Itu yang Tuhan mau. Itu adalah iman sesungguhnya. Baik, kita masuk ke dalam poin, teman-teman. Ya, saya mau tanyakan kepada teman-teman, bagaimana ya, sesuai dengan judul, bagaimana kita mempertahankan iman kita memasuki yang namanya masa new normal ini. Baik, persiapkan catatan teman-teman. Ya, yang pertama adalah percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita itu semuanya demi kebaikan kita, demi kebaikan saya, demi kebaikan teman-teman yang ada di rumah. Mari teman-teman buka di dalam Roma 8 ayat 28. Ya, saya akan membacakannya untuk teman-teman yang ada di rumah. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu kita adalah orang pilihan Allah, ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jika kita adalah anak-anak Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan merancangkan rencana yang buruk bagi kehidupan kita. Nah, keadaan yang terjadi, banyak orang sekarang mengalami yang namanya kegoncangan, teman-teman. Jika kita masih hidup di dalam dunia, ya, kita tahu kalau kita masih hidup dalam dunia, tentunya kita akan tetap terus mengalami yang namanya goncangan dalam kehidupan. Namanya hidup di dunia, teman-teman. Kalau mau tidak hidup penuh goncangan, mau hidup damai, ya di kuburan sana ya. Itu damai, hening gitu.
Nah, kenapa keadaan sekarang diizinkan oleh Tuhan, ya? Kenapa? Tuhan mau kita ini bertobat, teman-teman. Tuhan mau kita ini berubah. Tuhan mau kita ini bangkit bersama-sama. Yang mungkin pada hari-hari ini sangat jauh dari hadapan Tuhan, yang mungkin sering sekali menyakiti hati Tuhan. Teman-teman, saya mau katakan bahwa Allah kita itu lebih daripada orang tua kita, lebih daripada bapak kita, lebih daripada mama kita, ibu kita. Kalau teman-teman ya, ini ada ilustrasi yang mungkin teman-teman paham ya. Ada seorang bapak ya, bapak dari bapak A ya, dan bapak B. Jadi anak dari bapak A ini jatuh dari sepeda. Sekarang kan lagi musimnya sepeda. Dari jatuh dari sepeda, kemudian bapak dari B ini menolong. Nah, dari ilustrasi ini, bapak orang lain aja bisa menolong anak orang lain gitu. Terlebih bapak kita yang ada di sorga, teman-teman. Makanya jangan pernah takut untuk kembali kepada Tuhan. Bertobat, ya. Sama-sama kita bertobat, bersama-sama kita bangkit, ya. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersama kita. Dan bersama Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Nah, di dalam Markus 6, ya, di mana situ saya sangat terberkati, kisah Yesus berjalan di atas air, teman-teman pasti mengerti dan tahu, ya. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus berjalan ya di atas perahu. Kemudian tibalah badai yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Mereka murid-murid Tuhan Yesus melihat sosok yang mungkin pada saat itu ya katanya sih sejarahnya kalau mereka melihat sosok-sosok dan sebagainya itu hantu dan sebagainya. Pokoknya mitos-mitosnya seperti itu sih sejarahnya. Jadi pada saat itu ya murid-murid Tuhan Yesus pada kaget dan takut ya, sangat takut tentunya. Melihat ada seseorang yang berjalan menghampiri mereka. Nah, di sini sangat menarik teman-teman. Salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, dia melihat sangat jelas bahwa itu Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, ya, tenanglah, ini aku, ya. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Dan dengan lantangnya, seorang Petrus ini, dia mengatakan seperti ini. Jika engkau Allah, ya, jika memang engkau itu Tuhan Yesus, ya, izinkan aku untuk berjalan di atas air. Apa yang terjadi, teman-teman? Tuhan Yesus mengatakan, datanglah. Lalu itu Petrus berjalan di atas air, teman-teman. Lalu ketika dia menghampiri Tuhan Yesus dan semakin dekat, apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia melihat ke kanan dan ke kiri. Badai yang sangat luar biasa, badai yang sangat besar. Dia ketakutan. Lalu apa yang terjadi? Dia tenggelam. Nah, di sini teman-teman, Petrus meminta pertolongan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku tenggelam. Ya, pada saat itu mungkin seperti itu. Nah, di situ Tuhan mengatakan bahwa kamu yang imannya kecil, kenapa kamu ragu? Lalu Tuhan mengangkat si Petrus. Nah, kita bisa melihat dari pelajaran kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air ini adalah di mana kita seringkali sebagai umat manusia itu memandang keadaan buruk seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, pandanglah ke depan, pandanglah Dia yang menyelamatkan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seringkali anak muda gampang yang namanya terpengaruhi dengan hoax-hoax yang ada ya. Nah, itu justru membuat iman kita kepada Tuhan luntur dan jatuh.
Ya, sama seperti Petrus, teman-teman. Nah, yang mau saya katakan lebih jelas kepada teman-teman adalah mau ada COVID-19 mau ada flu apapun yang akan terjadi ke depan harinya, ya. Ke depannya, mau apapun yang terjadi, mau ada flu burung tingkat dewa mau apa ya, teman-teman. Saya mau kasih tahu. Kita, anak-anak Allah, justru yang Allah inginkan, kita harus tetap memandang Dia. Karena Dialah yang tentunya menguatkan iman kita, teman-teman. Mau apapun yang terjadi, saya mau katakan, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Ya, poin kedua adalah setia memelihara iman kita. Ya, poin kedua adalah setia memelihara iman. Baik, kita buka ayat kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Saya akan membacakannya lagi. 2 Timotius 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Nah, seluruh dunia yang kita tahu, semuanya akan lenyap. Tetapi hanya orang-orang yang setialah di hadapan Tuhan, itu yang akan tetap tinggal dalam Tuhan. Nah, kita sangat terberkati dengan pelajaran yang Paulus berikan ya. Paulus ini memelihara imannya dengan setia sampai akhir hidupnya. Kalau teman-teman tahu, banyak sekali kok hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan dan menceritakan soal Paulus ini. Nah, apapun yang terjadi, ya, banyak godaan, banyak rintangan, saya mau katakan, adakah kita ditemukan sebagai pribadi atau orang yang setia mengiring Tuhan? Saya mau katakan dengan tegas ini teman-teman kepada teman-teman yang ada di rumah. Iman adalah keputusan, bukan keadaan. Sekali lagi saya mau katakan, iman adalah keputusan, bukan keadaan, teman-teman. Bukan ketika keadaan kita baik, ya. Bukan ketika kita merasa yang namanya damai sejahtera, baru kita mengikut Tuhan, ya. Tetapi keputusan kita bahwa apapun yang terjadi, apapun keadaannya, kita akan setia mengikut Tuhan. Amin. Amin. Nah, teman-teman, saya teringat kisah dari tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, ya. Teman-teman pasti tahu juga, di sekolah minggu sering dibahas juga, seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, yang dimana mereka dilemparkan ke dapur api. Di situ yang sangat terberkati adalah ketika mereka disuruh Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dibuatnya. Ketika mereka sudah dilemparkan ke dapur api, di situ mereka berseru dan berkata seperti ini, teman-teman. Walaupun ya kita tidak ditolong oleh Tuhan ketika kita kena dapur api itu, ya, api yang sangat besar itu, kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini teman-teman sangat menarik, teman-teman. Walaupun keadaannya, situasinya semakin hancur, ya, dunia semakin merajalela kejahatan-kejahatan, tapi tetap kita harus percaya kepada Tuhan. Baik, poin yang ketiga, poin akhir, ya, yang kita nanti-nantikan agar kita selesai. Puji nama Tuhan. Yaitu poin ketiga adalah menumbuhkan iman kita. Baik teman-teman, kita akan buka dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini sangat memberkati teman-teman. Saya mau katakan bahwa dasar dari iman adalah firman Tuhan, ya, firman Kristus. Nah, orang yang beriman pastinya mempercayai firman Kristus. Nah, yang dimaksud dari firman Kristus ini adalah pikiran, perasaan Kristus atau benih-benih yang Tuhan berikan, ya, pada saat itu, ya. Ya, contoh kehidupannya Tuhan Yesus, itulah yang harus kita percayai, yang harus kita imani, teman-teman. Dan tentunya itu yang harus kita jadikan dasar dalam kehidupan kita.
yang dimana contoh kehidupan Tuhan Yesus kita harus hidupi, teman-teman. Disitulah iman berasal juga, teman-teman. Nah, kalau iman kita tidak bertumbuh, teman-teman, maka iman kita sedang menurun. Hanya dua itu saja, teman-teman. Kalau iman kita tidak bertumbuh, maka ia akan menurun. Nah, oleh sebab itu, latih terus supaya iman kita menjadi iman yang teguh, teman-teman. Pokoknya kita harus sama pemikiran, ya, perasaan dengan Kristus, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalau kita bisa melihat, ya, teman-teman yang mungkin bisa bermain musik, ya, teman-teman ngerasain nggak kalau tiba-tiba kita nih sudah jago bermain musik, ya, terus kemudian kita tidak pernah latih, kita juga maksudnya tidak pernah lagi bermain musik. 2 tahun, 3 tahun berjalan, pasti kita kehilangan yang namanya skill dalam bermain musik. Sama juga firman Tuhan, sama juga contoh dari Kristus Tuhan, ya. Kalau kita tidak bersama-sama mengerti, ya, kehidupan Kristus, tentu iman kita bakal turun, teman-teman. Itulah sebabnya kita perlu senantiasa menumbuhkan iman kita dalam Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita telah baca di dalam Roma 10 ayat 17, yaitu menjaganya dengan sesuai firman Kristus. Teman-teman, mari kita bersama-sama mendisiplinkan diri hidup di dalam firman Tuhan, di dalam firman Kristus ini, yaitu di mana kita mendengar, menyelidiki, dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Penutup kata, saya mau katakan bahwa dengan ketiga hal ini, sekalipun kita memasuki yang namanya masa new normal, ya, masa di mana kita mungkin harus berdampingan dengan penyakit ini, ya, teman-teman, saya mau katakan kita pasti bisa melewatinya, asalkan mengerti mengerti 3 hal yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kita tidak akan mengerti apa yang akan terjadi ke depannya, keadaan apa yang terjadi ke depannya, kita tidak akan mengerti. Hanya Tuhanlah yang bisa dapat kita andalkan, yang bisa kita harapkan. Mari bangun iman yang teguh kepada Tuhan, tetap terus belajar. Kita semua proses, tidak ada yang instan, ya. Belajar tidak gampang, ya. Sama-sama kita latih hidup kita untuk datang kepada Tuhan, membangun iman kita, menumbuhkan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Pasti Tuhan sertai. Baik, puji nama Tuhan. Sampai disinilah kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa, Limitless Youth ini, ya Bapa. Kami telah menerima kebenaran firman Tuhan yang baik. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dalam menghadapi pandemi ini, ya Bapa. Ajarkan kami untuk beriman kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik, ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Ajarilah kami juga berharap penuh kepada Tuhan saja selama kami hidup, ya Bapa. Tuhan, kita tidak akan merencangkan hal-hal yang tidak baik. Kami yakin dan percaya itu, ya Bapa. Terima kasih, ya Allah. Tuhan juga memberkati juga peribadahan Limitless Youth ini, agar semua pekerjaan yang ada, pelayanan yang ada untuk melayani-Mu, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Kami telah selesai sharing pada pagi hari ini, ya Bapa. Biar Tuhan menuntun setiap kehidupan kami hari lepas hari, ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Allah, pada siang hari ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus dan mengingatnya pengorbanannya di kayu salib
yang sudah menebus dosa dan kesalahan kita, bahkan menyembuhkan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan Kau menguduskannya, roti dan anggur ini terlebih dahulu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dan kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Angkatlah roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan menyembuhkan dan mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Allah, pulanglah dan terimalah berkat. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub mengalir atas hidupmu. Jadilah berkat dimanapun kau dan saya ditempatkan oleh Allah. Kasih karunia Allah selalu menyertaimu. Pimpinan kuasa Roh Kudus ada padamu. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan membuatmu berhasil, tetap naik dan tidak turun. Asalkan kau tetap setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.